Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus memenuhi keperluan hidup umatnya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam seluruh aspek dari aktivitas hidup kita umat manusia adalah untuk memenuhi segala keperluan hidup di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, rasa aman, dan lain sebagainya. Kita selaku umat manusia ciptaan dan milik dari Sang Pencipta dan Pemelihara kita menyadari betul bahwa kebutuhan dari hidup manusia tidak terbatas, dan oleh karena itu maka umat manusia seringkali merasa bahwa kebutuhannya oleh dampak dari berbagai situasi atau keadaan bisa dan dapat saja tidak akan terpenuhi. Bahkan ada orang yang hidupnya melimpah dengan harta kekayaan, tetapi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sangat irit sekali. Sebab kita umatnya ini khawatir bahwa pada esok hari ia bisa kehabisan apapun yang dipunyainya. Akan tetapi dengan demikian tidaklah berarti bahwa umat manusia boleh menggunakan semua harta benda kekayaan yang adalah titipan Tuhan itu boleh saja dalam penggunaannya secara boros. Sebab yang demikian itu mereka berpikir bahwa Allah yang Maha Kaya itu pasti akan memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan untuk diprioritaskan oleh setiap pribadi umat manusia ini adalah kemampuan di dalam mengatur dengan baik seluruh hidupnya, termasuk juga apa yang dimiliki, sebab tanpa pengaturan yang baik, maka permasalahan yang timbul adalah kekacauan hidup belaka. Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara kita itu dapat memenuhi segala keperluan kita yang seharusnya menjadi daya dorong sekaligus pengarah di dalam kita bekerja, juga memberikan keyakinan akan kepastian hidup yang selalu dipeliharakan di dalam hatinya, bahwa ketika gagal dalam sesuatu usaha, mengingatkannya untuk bersikap rendah hati. Dikala sukses, bahwa itu bukan karena kehebatan dari umat manusia itu sendiri, melainkan semata-mata hanya oleh karena pemeliharaan berwujud berkat-berkat Tuhan Pencipta dan Pemelihara yang senantiasa mengalir terus. Janji-janji tentang pemeliharaan Allah Bapa di dalam surga, di dalam memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup umatnya yang senantiasa diurapi dan diberkatinya ini hanya bisa dan dapat diperoleh melalui dan di dalam Yesus Kristus, yaitu ketika seluruh umatnya hanya mau masuk ke dalam rangkulan kuasa dan cinta kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus itu saja secara utuh. Ingatlah akan firman Tuhan pada Titus 3 ayat 14 berikut ini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Oleh sebab itu, marilah kita berlakukan aktivitas hidup kita ini di dalam jaminan cinta kasih Allah Bapa Sang Pemelihara yang Maha Baik itu, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dan pujian syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas firman Tuhan
yang boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kehidupan kami, tentu karena Allah adalah yang maha kaya, maha mulia, itu tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau senantiasa memenuhi apa yang kami butuhkan. Sekarang ini kami dengan rendah hati berdoa bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit yang saat ini mengganggu kehidupan mereka. Biarlah melalui sarana para medis, obat, dokter, perawatan yang digunakannya semuanya itu boleh menjadi sarana, menjadi alatmu untuk memberikan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Terlebih karena gangguan pandemi COVID-19 yang masih saja begitu mengganggu dan menimbulkan banyak korban ini. Ya Bapa di surga, tolonglah kami, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari segala yang jahat itu. Karena kami mau berdoa, bersembah sujud kepadamu, berserah diri dalam nama Tuhan Yesus. Amin.